Salam jumpa para pemirsa dalam acara Today's Breakthrough. Saya mendapatkan kunci untuk semua umat Tuhan bisa mengalami restorasi di dalam kehidupan Anda masing-masing, sehingga Anda kembali menjadi selaras dengan firman Tuhan, dan akibatnya hidup Anda di 2012 ini, Anda akan hidup lebih dari pemenang, mengalami breakthrough, terobosan-terobosan di dalam banyak hal yang Anda nggak bisa nembus, tapi tahun ini Anda akan melihat semuanya dipulihkan. Nah, hari ini kita akan mengajarkan mengenai spiritual authority, otoritas rohani. Yesus berkata di kitab Injil Matius bahwa bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes Pembaptis mengatakan yang sama. Pertama kali dia khotbah, dia berkata, dia deklarasi, dia proklamirkan pesan Tuhan kepada seluruh bangsa Israel. Sebab tujuan Yesus datang ke bumi untuk menyelamatkan domba-domba Israel yang terhilang. Jadi sekalipun ini bangsa pilihan Tuhan yang dilahirkan melalui ke rahim daripada Sarah, dari Abraham sebagai anak perjanjian, tapi keturunannya bisa lupa Tuhan dan terhilang, sehingga mereka seperti domba yang tersesat. Yohanes Pembaptis berfirman, membawakan khotbahnya, bernubuat, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi tujuan pertobatan itu supaya Anda berubah pikiran. Kita tahu bertobat bahasa Yunaninya metanoia, artinya perubahan pikiran. Dari pikiran penuh dengan dosa yang berbuahkan dosa menjadi pikiran Kristus. Saya senang sekali di 1 Korintus 2, Rasul Paulus berkata di ayat 9 sampai 12, dia katakan bahwa kita memiliki pikiran Kristus. Kita buka sebentar ya di Alkitab. 1 Korintus 2 mulai dari ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita, orang-orang yang sudah lahir baru, bertobat, Allah telah menyatakannya oleh Roh Kudus, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, Roh Kudus yang ada dalam kita. Kalau kita bersekutu intim dengan Dia, Dia akan singkapkan apa yang kita nggak ngerti secara intelek, tapi Roh Kudus akan wahyukan. Ayat 11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai Roh Kudus, R besar, siapa saya sebutkan Roh Kudus, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh Kudus. Ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat 16, perhatikan ini. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Dan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblisnya udah dikalahkan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Waktu Yesus mati dan bangkit dari mati, KO setannya. Darahnya menghapus seluruh dosa manusia. Barang siapa percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan, Lord, Kurios, dan Juru Selamat. Kita sekarang ini, iblis itu belum pernah dihancurin. Tapi iblis itu sparring partner kita untuk melatih otot iman kita tuh jadi Mr. T. Jadi Batman, kayak otot gede-gede kayak Arnold Schwarzenegger. Tapi manusia roh kita, jangan otot yang kelihatan saja. Ini lembek-lembek dikit gak apa-apa, tapi yang di dalam jangan lembek-lembek. Okay? Sebab musuh kita bukan otot dan daging loh, tapi roh. Nah, ototnya si setan itu kuat, lihai, penuh muslihat, penuh tipu daya. Nah, sekarang kita punya iman di dalam Tuhan lebih kuat gak daripada kekuatan menipunya si setan? Hawa aja, dulu sebelum jatuh dalam dosa, namanya bukan Hawa ya.
Adamah. Hawa aja istrinya si Adam, manusia pertama aja diciptakan serupa gambar rupa Allah. DNA-nya sama, otoritasnya sama, perbuatan, pikiran, karakter sama Allah. Itu aja jatuh sama iblis dengan tipu dayanya. Dikasih pertanyaan semua mengenai firman Allah, hukum Allah, ketetapan Allah. Dibengkokin dengan cara rayuan Pulau Kelapa. Pakai ilmu sihir. Makanya orang kalau berontak sama Tuhan, cara dia berontaknya pun kita nggak sadar loh. Kita tuh nggak sadar kalau kita tuh berontak sama Tuhan loh. Kalau sadar semua dunia ini udah beres hari ini. Betul apa tidak? Oke. Dikatakan di sini melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12 ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi, perhatikan baik-baik susunannya. Melawan pemerintah-pemerintah, government dulu loh. Jadi ada bos, ada Perdana Menteri yang namanya iblis loh. Oke, atau raja. Iblis itu raja dari kerajaan kegelapan kan. Kerajaan Allah kan kerajaan terang. Melawan pemerintah-pemerintah, 2. Penguasa-penguasa, 3. Penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, 4. Roh-roh jahat di udara. Betul apa tidak? Oke, nah kalau saya bagikan lebih detail. Melawan pemerintah, bukan darah dan daging berarti melawan roh. Melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Nah yang pertama bukan melawan darah dan daging, ini bisa malaikat yang berontak dari Tuhan. Oke, nah pemerintah, penguasa, penghulu yang dunia gelap ini, roh jahat di udara, ini pemerintahan tatanan ini begitu rapi, ada susunannya. Ini kan nggak ditulis beruntun kayak begini tanpa alasan dong. Oke, jadi kita ulang lagi ya. Pemerintahan kerajaan kegelapan. Penguasanya, itu menterinya lah kalau macam ya. Penghulunya di dunia, wakilnya di bumi. Terus melawan roh-roh jahat di udara. Yang kelima melawan setan-setan, malaikat-malaikat yang berontak dari Tuhan. Oke, ada demons, ada setan, ada evil spirit, oke, ada fallen angel, banyak sekali musuh kita. Nah, tapi tatanannya seperti ini. Bukan nomor 1 pemerintah itu ya Lucifer, si iblis itu, yang berontak dari otoritas Allah. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Hari jahat itu. Di Efesus 5 dikatakan hati-hati loh, hari-hari itu jahat. Efesus 5 ayat 16. Nggak ada hari baik saudara. Selama iblis ada di bumi, pemerintahannya ada di bumi, dan pemerintahan kerajaan dunia ini diserahkan ke dia, mana ada hari baik. Jadi kalau Anda dikatakan ya hari baiknya ini bohong. Dia itu jahat. Ya? Nah, karena apa? Karena si setan, si penguasa kerajaan kegelapan ada di bumi. Sekarang kita disuruh pakai senjata perlengkapan Allah. Anda baca sendiri ayat 14 terus sampai ayat 16. Semuanya firman Allah. Pedang roh, perisai iman, ketopong keselamatan, baju jirah kebenaran, ikat pinggang keadilan, berkasutkan kabar damai sejahtera. Semua firman Allah. Alias tanpa Anda menguasai firman dan mengerti firman dan mempraktekkan firman, Anda nggak bisa menang atas tipu muslihat iblis. Hawa itu ditipu sama iblis dengan cara diperdaya. Bukankah Allah berkata bahwa semua tanaman di kebun ini boleh dimakan? Dan si Hawa jawab, padahal Tuhan ngomongnya ke suaminya loh. Enggak kok semuanya boleh dimakan, kok cuma yang tengah itu nggak boleh diraba. Setan coba lagi, sekali lagi. Dia buat firman Allah itu dipertanyakan. Kalau firman Allah bisa dipertanyakan, ya udah Allahnya dipertanyakan dong. Nggak berarti otoritas yang kekal dong. Nggak otoritas yang abadi dong. Bukan otoritas yang sah, yang resmi dong. Dapat dipertanyakan kok, berarti ada otoritas lain. Nah tanpa disadari si Hawa itu diperdayakan begitu. Dan dia mau ngomong seperti ini. Itu pohon yang di tengah itu mengenai pengetahuan yang baik dan jahat. Tuhan tuh tahu waktu kamu makan itu kamu jadi kayak Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Nah, kalau Anda itu di bawah berkat dan pengarahan dan pengawasan Allah yang sayang sama Anda. Bahkan Allah membuat Adam dan istrinya tuh sama kayak dia. Ya. Terus dikasih ke properti yang mengalahkan segala properti yang terkaya di dunia. Semuanya 100% otoritasnya dikasih ke Adam loh. Masa sih Allah nggak menjaga mereka dari yang jahat dan memberikan pada mereka yang baik?
Di tempat yang baik kayak gitu oleh Allah yang baik, ngapain tahu yang jahat yang mana? Si Adam sebenarnya nggak perlu tahu mana yang baik mana yang jahat. Itu urusan Tuhan. Tuhan yang mesti tahu. Kayak seorang tua ya kalau punya anak. Masa sih babynya mesti belajar sendiri mana yang jahat mana yang baik? Nggak perlu dong. Orang tuanya tahu. Yang baik-baik saja yang dikasih ke anaknya. Yang jahat-jahat dijauhin dong. Betul apa tidak? Lah Adam nih buat apa? Si istrinya buat apa? Mesti tahu yang baik sama yang jahat. Nggak perlu. Tapi karena tipu muslihat si iblis. Harus diperdaya. Kalau enggak orang yang serupa gambar Allah. Berkarakter, wibawa, berpengetahuan, berpikiran Kristus. Kalau langsung ditantang. Dia kan tahu dong ini nggak benar nih. Ya kan? Tapi kalau dirayu, dihipnotis. Nah itu baru dia nggak berdaya. Disuruh berontak dia nggak tahu. Prinsipnya si iblis cuma satu. Berontak pada otoritas. Prinsipnya Allah. Tunduk pada otoritas. Tunduk pada Allah, Yakobus 4 ayat 7, titik. Kalau bahasa Indonesia koma. Lawan iblis, dia lari terbirit-birit dari kita. Maksudnya kita tuh gak boleh takut sama kuasa kegelapan. Roh Allah dalam kita lebih kuat daripada roh apapun di dunia ini. Tapi itu tidak bisa berhasil dalam kehidupan kita. Kita akan ketakutan kalau disantet, diguna-guna, disihir, ya, ditenung. Kalau kita tidak tunduk kepada Allah. Setan aja tunduk pada Allah. Terus kita dibuat gak tunduk pada Allah. Ya masuk setannya. Bukankah yang memprakarsai pemberontakan itu iblis di surga? Ya kan? Di Yesaya 14 ayat 12-15 dan Yeskiel 28. Anda belajar mengenai si iblis ini. Nah. Saya mau Anda lihat ke 1 Samuel 15 ayat 22. Ya. Ini ada raja yang rakyat Israel minta. Dan dia dipilih sama rakyat Israel itu gara-gara ganteng. Tinggi besar, cakep. Dan rakyat berkata, kita minta ya raja kayak bangsa lain loh. Padahal raja bangsa Israel itu mestinya Tuhan yang pilih. Tuhan yang tetepin. Kan bangsa ini lahir gara-gara Allah. Melalui Ishak. Melalui perjanjian Allah dengan ayahnya Ishak yaitu Abraham. Jadi bukan maunya Abraham dia jadi bapak segala bangsa. Itu udah ditetepin Tuhan. Karena Allah berotoritas. Nah rakyat minta raja sendiri. Dia gak mau Allah jadi raja. Dia minta raja manusia. So Allah urapi melalui Nabi Samuel. Tetapi si Saul ini berontak terus. Dia gak berzina. Saya gak tahu ya dia pakai uang kerajaan seenaknya sendiri apa untuk keluarganya saya juga gak tahu. Tapi apa yang Tuhan suruh selalu dilawan. Di 1 Samuel 15 ayat 1 dikatakan bahwa Allah memerintahkan Nabi Samuel kasih tahu ke Raja Saul. Itu ada suku Amalek yang mengganggu, menghalangi perjalanan perpindahan orang Israel dari Mesir, keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Orang kayak gitu dan waktu orang Israel pada butuh air minum, nggak dikasih, dikerjain. Allah nggak suka. Barang siapa mengutuk, mengganggu umatnya Tuhan, Tuhan urusan sama mereka. Anyway, Samuel berkata kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau jadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Jadi udah diurapi, nah urapan itu adalah kekuatan Allah. Yang bisa diberi pada kita kalau kita punya otoritas untuk memakainya. Sebagai raja begini ya kamu ya. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang kalahkan orang Amalek. Tumpas segala yang ada padanya. Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Wow, bukankah Allah kita spesifik kalau udah ngomong mengenai musuh kita? Musuhnya orang Israel aja di tanah Kanaan didetailin loh. Feris, Yebus, Het, detail satu persatu nama musuhnya. Nggak ada musuh yang global, in general ada musuh lah. Pokoknya lo nanti nggak sendiri lah. Detail. Sekarang suku Amalek, apa yang perlu dimusnahkan? Detail. Bunuh semuanya. Laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Nggak ada satu harta mereka yang tidak Tuhan nggak tahu. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yahuda. Setelah Saul sampai kepada orang Amalek, disuruhkannya orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni,
Berangkatlah, menjauhilah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kau lenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup. Tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik. Dan tambun pula anak domba dan segala yang berharga. Nah, garis bawahi ya. Yang di mata orang berharga, belum tentu di mata Tuhan berharga loh. Ya. Pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Apa yang bernilai di mata Tuhan tidak bernilai di mata manusia. Apa yang bernilai di mata manusia belum tentu bernilai di mata Tuhan. Lalu Anda bisa lihat ya di ayat 8 dan 9 bagaimana orang Israel di bawah pimpinan Saul berontak terhadap perintah firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku nyesel Samuel karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. GR. PD. Ini PD kedagingan nih. Ya, udah tahu belak-belakan melanggar firman Tuhan. Tuhan marah, panggil Samuel, tegur si Saul. Dia mantap men. Shalom. Aku udah melaksanakan kehendak Tuhan. Itu loh yang namanya tipu daya setan. Kita tuh bisa diperdaya, ditipu. Udah berontak di mata Tuhan, tapi di mata kita tuh nggak berontak loh kitanya. Bahaya nggak itu? Ya. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat nyelamatin kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Jadi Tuhan itu diatur oleh Saul sesuai maunya Saul, Tuhan mesti tunduk pada dia. Ketidaktaatan membuat otoritas di Anda loh, bukan di Tuhan loh. Dan apalagi kalau kita punya jabatan gembala senior, bos, CEO, presdir, atau kepala bank, kepala cabang. Anda bisa salah gunakan otoritas yang Tuhan berikan kepada Anda loh, sebagai pemimpin. Tetapi selebihnya telah kami tumpas, kata Saul. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Ditantang balik. Kita kalau udah, Anda kalau mau tahu bahwa kita ini udah berontak sama Tuhan, kita nantang. Kalau ditegur, ngomel balik. Kalau ditegur, labrak balik. Oke? Karena udah sombong, udah tinggi hati. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pamandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa kok engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Ini bahasa Indonesia ya. Kok kamu tuh nggak dengerin? Maksudnya kok kamu nggak naati, nurut, oke? Kok kamu nggak mentaati sih? Udah denger loh. Aku sendiri datang loh menyampaikan perintah Tuhan. Mengapa kok engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ketidaktaatan tuh jahat di mata Tuhan. Anda bisa kayak baik di mata orang, belum tentu baik di mata Tuhan loh. Lalu kata Saul kepada Samuel, kita kan mau jadi hamba Tuhan yang berkenan di mata Tuhan dong, bukan di mata orang dong. Kita populer sebagai pemimpin gereja terhadap masyarakat, terhadap rakyat gereja, belum tentu kita populer di mata Tuhan loh. Saya dan jemaat saya berkenan di mata Tuhan, menyenangkan Tuhan, nggak melakukan yang jahat. Aku memang mendengarkan suara Tuhan, kata Saul kepada Samuel.
dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membah Agag raja orang Amalek. Bukan kambing dombanya ditinggalin hidup, tapi Agag rajanya dibiarin hidup. Tapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan, mentaati artinya, lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saul hilang otoritasnya. Saul bisa menjadi raja bagi bangsa Israel karena dia didelegasi Tuhan, otoritas Tuhan untuk memerintah rakyatnya. Orang Israel itu rakyat Tuhan loh, bangsanya Allah loh, bangsa pilihan yang dia lahirkan melalui rahim Abraham dan Sarah loh. Abraham Sarah kalau nggak ada visi Tuhan menjadi bapak segala bangsa, nggak bisa hamil loh. Karena tertutup kok rahimnya. Dan dalam usia 100 tahun baru dia lahirin Ishak. Bukankah luar biasa? Jadi Ishak bukan maunya Abraham, maunya Tuhan. Kalau Tuhan mau buka rahim, dia dibuka. Kalau Tuhan mau tutup, ya ditutup. Oke? Tuhan nutupin tuh bangsa Gerar, rakyatnya Abimelek di Kejadian 20. Gara-gara dia mengambil istrinya si Abraham. Karena si Abraham bilang ini kakak adiknya dia. Terus diambil sama Raja Gerar, Abimelek. Langsung karena saya mau bagikan pada Anda. Dia turun pada otoritasnya. Ini yang dipakai sama si Sarah nih. Luar biasa. Kita kembali sebentar ya ke 1-15 ini. Saul dengar perintah Tuhan. Bunuh musnahkan bangsa yang menghalangi, menyerang, menyusahi umatku. Karena barang siapa nyusahin umat Tuhan, nyusahin Tuhan. Dia udah menyentuh Tuhan. Makanya di Mazmur 105 dikatakan jangan mengusik orang durapi Tuhan loh. Ya. Nah, waktu mereka nyusahin Tuhan, ingat Rasul Paulus sebelum jadi Rasul Paulus kan Saulus. Dia kan pakai surat resmi dari majelis orang-orang Farisi. Mau bunuh, nangkepin, udah masukin ke penjara orang-orang pengikut Yesus Kristus. Ingat itu? Tapi waktu dia mau aniaya, jeblosin ke penjara dan bunuh mereka. Bukankah dia di tengah jalan menuju ke Damaskus, dia bertemu dengan Yesus Kristus dan Yesus berkata apa? Saulus, Saulus, kenapa kau menganiaya aku? Dia menganiaya tubuh Kristus, gereja Tuhan, tapi yang Yesus katakan menganiaya aku loh. Saul sama. Kamu ini ya, gimana sih? Kamu diperintahkan untuk bunuh orang Amalek yang menganiaya aku dengan mempersulit jemaatku. Waktu berjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian, aku suruh bunuh semua kok. Loh kok kamu yang bagus-bagus kamu simpenin, rajanya kamu biarin hidup, terus kamu mau persembahkan korban yang harum bagi aku? Nggak bisa. Korban tidak menyenangkan aku, ketaatan menyenangkan aku. Dan orang yang nggak taat dikatakan di ayat 23, durhaka. Jadi kita ini mesti pakai bahasa, tatanan bahasanya Tuhan, bukan tatanan bahasa Indonesia, sesuai budaya Indonesia. Orang gak menghormati Tuhan, gak taat pada Tuhan, orang durhaka loh. Dan mereka melakukan dosa tenung, dosa sihir. Orang kalau disihir kan gak kerasa kan. Coba tuh yang rampok-rampok di tempat parkiran mobil di mall. Kan pakai hipnotis. Hilang, kunci mobil diambil, bisa pergi loh. Terus orangnya gak mati, gak pingsan. Kayak hang, tempat parkir tahunya mobil udah gak ada. Nah orang yang tidak mentaati Tuhan seperti itu. Kesihir sama setan. Sehingga mau mentaati firman nggak bisa. Nah tidak mentaati firman berarti tidak mentaati Tuhan. Sebelum kita berpisah, sebelum kita mengakhiri sesi pengajaran ini, saya mau Anda buka ke Ibrani 1 ayat 1-3 ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Saya senang bahasanya nih. Allah menetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Yesus ditetapin yang berhak. Berarti yang berhak kasih hak.
untuk berkuasa di bumi, berkuasa atas ciptaan, itu Allah loh. Berarti Allah itu otoritas loh. Ya. Jadi terang, jadi daratan, jadi laut, jadi horizon, cakrawala. Itu kuasa Allah. Tapi kuasa Allah nggak bisa bekerja tanpa ada otoritas. Anda berdosa sama kuasa Allah, lebih mudah diampuni. Anda berdosa terhadap otoritas Allah, terhadap Allah langsung, susah pengampunannya. Selalu aja diangkat otoritasnya jadi raja. Kamu nggak layak menguasai, memerintah bangsaku. Aku ambil otoritasku. Aku singkirkan kau jadi raja. Ya memang dia tetap anak Allah, tapi nggak diterima sebagai orang yang berwenang atas umatnya. Kewenangannya diambil. Nah kalau kewenangan Tuhan diangkat, kewenangan siapa masuk ke dia? Setan. Makanya berkali-kali dia kerasukan setan kan. Waktu pembantu yang baru, pengganti dia yang memiliki hati Allah datang, si Daud, kan disuruh main kecapi terus untuk ngusir setannya. Anda berontak dari firman Tuhan, Anda berontak dari Tuhan. Anda melawan otoritas Allah. Anda menghina kekudusan Allah. Setan masuk loh. Kita di bawah otoritas setan, nggak sadar. Contoh Adam dan Hawa. Oke? Buat apa dia belajar yang baik sama yang jahat? Buat apa? Masa Tuhan nggak bisa percaya mereka yang baik-baik? Masa dikasih yang jahat sekalian? Suruh jembalitan milih yang baik sama jahat? Enggak loh. Tuhan kasih yang baik. Makanya jangan dimakan. Karena Allah tahu yang baik yang mana. Betul apa tidak? Semenjak itu manusia ngatur sendiri, bingung sendiri. Mana yang baik ya? Mana yang benar ya? Pada bingung, pada khawatir. Nah, saya mau Anda semua belajar dari pelajaran ini. Bahwa untuk Anda sukses di 2012, Anda harus hidup dalam ketaatan. Pokoknya ketaatan secara individu dan rumah tangga, perkawinan, sekolah, murid ke guru, guru ke kepala sekolah, di pemerintahan dan di gereja lokal. Anda mesti recover di 2012. Obedience, ketaatan. Sebab tunduk pada otoritas equivalent to obedience. Oke, kita sambung minggu depan. Para pemirsa yang terkasih, di layar Anda ada Anda bisa join ke Facebook, Twitter saya, juga ke mengunjungi website kami. Dan jangan lupa, saya pegang buku ini yang saya selalu baca tiap tahun. Buku saya aslinya segini nih. Dari Watchman Nee, Spiritual Authority. Anda bisa mendapatkan ini di toko buku kami, di tempat kami ibadah, tempat pertemuan saya. Dalam bahasa Inggris, kalau Anda bisa menguasainya tentu bagus sekali. Maupun bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ada 2 terjemahannya, tapi 1 buku. Miliki buku ini. Ini akan menjamin Anda sukses di 2012. Baik, para pemirsa yang terkasih, terima kasih untuk kesetiaan Anda belajar firman melalui Pastor Indri Gautama dalam acara Today's Breakthrough. Kita berjumpa pada waktu yang sama, di program yang sama Today's Breakthrough. Dan saya berdoa dengan segenap batin saya, 2012 tahun terobosan.